Salam sehat, bersama saya Dr. Faidon Lumbanturuan, motivator kesehatan Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tips makanan untuk kesehatan jantung. Jadi saat ini banyak masalah dengan jantung, dengan penyakit jantung yang bisa sangat fatal, yang bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin teman-teman semua melihat dulu video klip yang berikut ini. I'm here with Richard and Katie from the Utah Nordic Alliance of Utah, and you guys are teaching me how to cross-country ski, so give us some base. 70s inspired. Okay, I see that. The 70s look right there. I can see that. We've got a little bit of high heel issues, which happens sometimes. Wanted to do, everything on, but, it's... You okay? Okay. Here we go. Picking up speed. Okay, we'll get ourselves. Here we go. And we go. Right, and then we go left. And let's go. Squeezing. Squeezing. Keep squeezing. Keep squeezing. Keep squeezing. Keep squeezing. Oh, cut. We don't want to see. Bueno, en cuanto a las demandas y a la demanda. Alles okay, wollen Sie gleich ans Expertentelefon gehen, Herr Ohm? Um Gottes Willen. Okay, so this is Treasuries. You all right? I'm passing out. Okay, are you okay? You want to hang on? Passing out. Okay. Why don't you want to sit down? Go on. Okay. All right. Oh. You okay? Okay. Somebody help him, please. Somebody help. We'll be back in just a second. Well, starting today, we have a collegiate challenge. It's open to any college. Oh, I'm afraid Nikki has fainted. I'm afraid. Let's go back to the studio for just a couple moments. Elemenata na zemlji kisiku. Bez njega ne... Sudah lihat tadi, jadi kematian mendadak akibat serangan jantung itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja, di mana saja. Nah, kematian mendadak karena serangan jantung ini umumnya nih disebabkan oleh 3. Pertama, itu masalah psikologis, misalnya dia sangat terkejut ya. Kemudian juga sangat stres, itu bisa menyebabkan kematian akibat penyakit jantung. Yang kedua adalah kekurangan mineral magnesium yang seharusnya bisa kita dapat dengan mudah melalui buah-buahan, sayur-sayuran, atau biji-bijian. Jadi kalau kita kurang makan yang sehat seperti itu, ya kita berisiko kekurangan magnesium dan bisa sekali menyebabkan yang namanya sudden death atau kematian mendadak. Nah, yang ketiga adalah penyakit pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah yang diawali oleh satu konsep yang namanya kekentalan darah. Jadi darah itu menjadi lebih kental karena satu, kurang air minum, ya. Dan kedua nanti adalah karena minyak hasil gorengan. Nah, kita bicara yang kurang air minum dulu. Manusia normal itu membutuhkan kira-kira 30 cc per kilogram berat badan. Jadi buang mitos bahwa harus 2 liter. Enggak, sebaiknya 30 cc per kilogram berat badan. Orang dengan berat 50 kilo butuh sekitar 1,5 liter air. Orang dengan berat 70 kilo butuh sekitar 2,1 liter air. Orang dengan berat 90 kilo butuh kira-kira 2,7 liter. Kalau kurang, nggak usah pakai teori terlalu banyak, darah menjadi lebih kental. Kalau darah lebih kental, aliran darah lebih lambat. Nah, yang kedua tadi adalah kita bicara tentang gorengan. Gorengan itu menyebabkan darah lebih kental dengan konsekuensi logis, aliran darah lebih lambat. Karena itu solusinya jelas, pilih makanan yang enak tapi nggak digoreng. Nah, ketiga, masih berhubungan dengan masalah minyak tadi adalah kita harus mengkonsumsi lemak sehat. Jadi kita menghindari gorengan, yaitu lemak yang tidak sehat, tapi kita harus mengkonsumsi lemak sehat. Nah, lemak sehat ini misalnya kita bisa dapatkan dari mana? Dari satu, buah-buahan seperti buah zaitun, kedua, buah kelapa, dagingnya ya, bukan airnya. Ketiga, misalnya kita dapat dari alpukat. Nah, seandainya kita tidak bisa mendapatkan dari buah-buahan, kita bisa mendapatkan dari suplementasi. Jadi sekali lagi, jika kita mengalami kesulitan mengkonsumsi lemak sehat dari makanan, kita bisa menggunakan suplementasi lemak sehat yang sering dikenal dengan suplementasi omega 3. Nah, suplementasi omega 3 ini bisa berasal dari tumbuhan dan bisa berasal dari hewan. Kalau yang berasal dari tumbuhan, misalnya suplementasi dari minyak flaxseed. Kalau misalnya suplementasi dari hewan, misalnya namanya minyak omega 3 yang sumbernya bisa dari ikan salmon atau dari udang krill. Nah, mungkin Anda belum pernah dengar nama udang krill. Kita simak dulu video klip yang satu ini.
Nah, Anda udah lihat tadi udang krill. Jadi udang krill itu mengandung minyak sehat omega 3 dan bedanya adalah dia mengandung antioksidan yang namanya astaxanthin. Anda tidak perlu takut atau khawatir dengan yang namanya udang. Udang itu meningkatkan kolesterol kalau Anda goreng tepung, saus mentega, pakai nasi putih, minumnya teh manis. Tapi kalau udang krill diperes, diambil minyaknya, itu minyaknya sehat, bisa membantu menurunkan trigliserida, bisa membantu mengencerkan darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih bersih dan lebih bagus. Nah, sekali lagi, khusus dalam hal pencegahan serangan jantung, maka krill ini sangat membantu. Minyak krill seperti ini sangat membantu ya menurunkan trigliserida. Plus berbagai studi awal di bidang kedokteran, dia punya manfaat lebih, yaitu dia bisa membantu menurunkan kolesterol. Beda dengan omega 3 dari ikan salmon yang hanya bisa menurunkan trigliserida dan tidak bisa menurunkan kolesterol. Tentu memang studi ini masih harus dilanjutkan dan diverifikasi lagi dengan berbagai studi lanjutan. Tapi anyway, bagaimanapun juga mungkin manfaatnya menjadi lebih ya kalau kita mengkonsumsi minyak omega 3 krill, dapat 2 in 1, trigliserida dan kolesterol sekaligus. Anda bisa mengkonsumsinya sebanyak 2 soft gel malam sebelum tidur. Kira-kira itu informasi dari saya. Jadi saya resume sedikit untuk membantu mengurangi risiko serangan jantung secara natural. 3 tips yang mendasar adalah: 1, makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. 2, air putih yang cukup. Dan yang ketiga adalah konsumsi krill untuk kesehatan Anda. Salam sehat luar biasa. Dipersembahkan oleh H2 Health and Happiness Superba Krill Oil.